Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Pada video kali ini kembali Madia akan menganalisa akun Papel 88 channel ini. Dia membuat video tentang kesaksian seorang murtadin ya. Mari kita analisa dulu apa yang ingin orang ini sampaikan. Oke, go. Buat kita semua. Saudara, setiap orang memiliki hak untuk memilih. Pilihan yang kita ambil merupakan keputusan kita. Dan itu ada risikonya, saudara. Saya mau bersaksi buat saudara. Dulu saya beragama Islam oleh karena faktor keturunan, di mana bapak ibu saya beragama Islam dan mereka mendidik saya sejak kecil untuk mengikuti aturan mereka. Dan agama Islam bukan pilihan saya. Saya hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh orang tua saya. Oke, di sini Madia akan menanggapin dulu. Saya jadi ragu ini sama ini orang karena dia langsung mengklaim agama Islam itu bukan pilihan saya atau putusan saya. Jadi orang ini belum jelas anunya sudah berani mengklaim, belum sesuatu apapun yang terjadi pada dia, apalagi dia pada masih remaja atau kecil, berani mengklaim sesuatu yang belum jelas tapi jadi kesimpulan gitu loh. Mari kita lanjut dulu ya apa yang ingin dia sampaikan. Suatu hari saya berpikir, saudaraku, agama Samawi yang saya tahu itu ada 3, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Oke, sini Madia akan menambahkan dulu. Sebenarnya agama yang Allah turunkan itu bukan 3. Tapi sebelum Yahudi juga sudah ada agama. Pada masa itu Yahudi mengikuti ajaran Abraham, Nabi Abraham. Itu adalah penghulunya para nabi-nabi dan disitulah cikal bakal semua agama itu turun gitu loh. Jadi Abraham itu juga mempunyai suatu agama dia. Yang jelas dia beragama tauhid, artinya mengesahkan Tuhan. Karena namanya pada masa itu belum masuk ke daftar yang dikenal orang-orang gitu loh. Tapi itulah cikal bakal ajaran suatu agama gitu loh. Yang berasal dari nenek moyangnya, kakek moyangnya, yaitu Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim. Jadi tidak 3 ya, artinya di atas itu sudah ada agama, cuman tauhid namanya, mengesahkan Tuhan. Oke, lanjut dulu. Satu kali saya mulai berpikir-pikir, kalau saya seandainya besok mati, kemana saya? Ke surga kah? Atau ke neraka? Saya tidak tahu, saudaraku. Lalu satu kali saya membuka Al-Quran milik kepunyaan saya sendiri, yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Ketika saya membuka Al-Quran itu, saya dapati surat Maryam ayat 33 dan 34, atau Quran surat yang ke-19, yang menyatakan demikian. Dan keselamatan ada padaku pada waktu aku dilahirkan, pada waktu aku mati, pada waktu aku bangkit kembali. Akulah Isa putra Maryam. Oke, di sini kita dengar dulu ya apa yang ingin dia simpulkan dari ayat ini. Benar enggak, sesuai enggak dengan ajaran Islam? Oke. Yang menyatakan kebenaran. Wow, saya terkejut. Ternyata Al-Quran menuliskan bahwa satu-satunya nabi yang lahir, mati, dan bangkit kembali adalah Isa, putra Maryam.
Oke. Di sini Madia akan menjawab dulu ya mengenai tafsir ayat Maryam 33 itu. Itu maksudnya di dalam ayat itu bahwa Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam itu berdoa untuk kebaikan dia gitu loh. Berdoanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi bukan berarti ayat itu diartikan lain-lain, ditafsirkan lain-lain. Bahwa dalam posisi seperti ini Nabi Isa alaihissalam itu mereka berdoa gitu loh. Berdoa untuk keselamatan pada dirinya gitu loh. Kepada siapa dia berdoa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut dulu ya argumen dia. Sedangkan Nabi Musa mati dan tidak bangkit. Juga Nabi saya pada waktu itu mati dan tidak bangkit. Hati saya tertarik untuk mendalami dan mencari kisah tentang Isa Al-Masih ini. Mulai dari lahir sampai mati. Ketika saya membuka surat Ali Imran ayat yang ke-45, dikatakan di sana bahwa Isa Al-Masih itu lahir ke dunia oleh karena firman, kalimat Allah. Itu sebabnya dia disebut Isa Kalamullah atau Isa Kalimatullah. Dan dikatakan di sana bahwa Isa itu Isa bnu Maryama. Dia tidak menyandang nama bapa, tetapi dia hanya menyandang nama ibu karena memang dia tidak punya bapa. Sebab dia lahir bukan dari benih manusia. Yang lebih menarik lagi di sana dikatakan Isa itu wajihan fi dunya wal akhirat wa minal mukarrabin. Orang yang memiliki kebesaran baik di dunia maupun di akhirat. Dan orang yang dekat dengan Allah. Saya terkejut. Oke, dari sini kan sudah sangat jelas. Berarti Nabi Isa itu posisinya dia sebagai makhluk gitu loh. Anda mengatakan dekat dengan Allah, bersama Bapa. Artinya di sini sudah ada satu esensial yang mengatakan bahwa memang dia itu bukan Allah gitu loh, bukan Tuhan. Oke, ini kita teruskan dulu argumen Anda. Saudara, ternyata Al-Quran menyatakan orang yang memiliki kebesaran di dunia dan di akhirat itu adalah Isa Al-Masih. Kenapa bukan Muhammad Nabi saya? Kenapa juga bukan Musa? Wah. Dalam Al-Quran itu hanya Allah Subhanahu wa taala menceritain ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad. Kebetulan yang Anda kutip ini ayat tentang Nabi Isa. Ya tidak ada masalah, artinya tidak ada suatu kehususan. Artinya ya Anda kutip ayat Al-Quran tentang Nabi Isa, berarti ya berbicara tentang Nabi Isa bin Maryam atau Yesus itu sendiri gitu loh. Kalau Anda kutip tentang surah Muhammad, berarti tentang Nabi Muhammad. Ada juga keistimewaannya, kemukjizatan Nabi Muhammad itu ada semua gitu loh. Anda kutip tentang Nabi Musa misalkan, ada juga, berarti tidak ada masalah. Cuma Anda aja yang terlalu lebay. Mengapa Anda kutip sesuatu sehingga Anda coba menyimpulkan sesuatu yang lebih gitu loh. Padahal sesuatu yang lebih itu juga banyak di nabi-nabi yang lain gitu loh. Oke, lanjut dulu ya. Ini semakin menarik hati saya, saudaraku. Akhirnya saya membuka surat Ali Imran 55. Dikatakan di sana bahwa Isa itu diwafatkan oleh Allah dan Isa diangkat oleh Allah, disucikan dari orang kafir. Statusnya dia sekarang bersama dengan Allah dan Allah itu ada di sorga. Bahkan dikatakan bahwa pengikut Isa itu adalah orang yang dimuliakan di atas orang kafir. Oke, saya akan meluruskan dulu pernyataan Anda ini ya. Kalau Allah itu diwafatkan, dinaikkan ke atas pada saat proses penyalipan itu, Isa Al-Masih itu benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan berada di surga. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala itu bukan berada di surga. Surga itu adalah suatu bentuk ciptaan Allah untuk orang-orang yang mengikuti dia, yang beriman ibadah kepada dia, itu surga. Kalau yang membangkang berarti orang itu masuk neraka. Jadi
surga maupun neraka itu hanya salah satu ciptaan Allah gitu loh untuk makhluknya. Allah bukan berarti berada di surga gitu loh. Kalau Allah dalam Islam itu dia berada di arsy namanya. Arsy itu suatu kekuasaan Allah, tidak bisa dilukiskan dengan akal pikiran manusia. Jadi saya luruskan dulu ya. Pendapat Anda yang mengatakan Allah itu berada di surga itu salah, dalam Islam bukan seperti itu. Saya luruskan dulu. Nah, kemudian kalau Allah itu membangkitkan atau menaikkan Yesus ke langit, itu hak prerogatif Allah, karena pada saat itu proses penyalipan yang terjadi gitu loh. Makanya disamarkan, wajah Isa itu disamarkan gitu loh. Oke, saya kira ini kita lanjutkan dulu dari argumen Anda. Jadi sesuai ya, apa yang Anda argumenkan itu salah. Saya semakin tertarik. Isa sebagai nabi ini pasti punya mujizat. Yang saya tahu waktu saya nonton film The Ten Commandments, itu Musa punya mujizat lewat tongkat yang ada padanya. Ia dapat membelah laut, ia dapat menjadikan tongkat menjadi ular. Nah, saudaraku, sementara saya cari Isa ini dikatakan orang yang diberi mujizat juga, punya mujizat. Orang mati dibangkitkan, orang buta dicelikkan, bahkan orang sakit sopak atau kusta ditahirkan kembali. Terus saya telusuri dan saya menjumpai surat Az-Zukhruf ayat 61 yang mengatakan Isa memberitahukan tentang hari kiamat. Berarti kalau dia memberitahukan tentang hari kiamat, dialah yang tahu hari kiamat. Oke, di sini saya klarifikasi dulu ya argumen Anda. Bahwa Isa itu tahu hari kiamat. Tidak ada yang tahu, bro. Di dalam Injil maupun Al-Quran tidak ada yang sudah ditegaskan bahwa Isa atau Yesus itu tidak tahu hari kiamat. Itu sudah termuat dalam Injil maupun Al-Quran. Isa ataupun Nabi Muhammad itu hanya tahu tanda-tandanya, hanya dikasih tahu tanda-tanda hari kiamat gitu loh. Tanda-tandanya itu termuat dalam hadis-hadis Nabi. Jadi tidak ada yang tahu, orang makhluk manusia tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Tapi tanda-tandanya itu sudah ada dikasih tahu. Kalau mau kiamat itu begini, itu sudah dikasih tahu. Jadi saya klarifikasi dulu ya, tidak ada yang tahu hari kiamat. Oke? Wow. Kenapa bukan nabi yang lain? Kok cuma Isa yang istimewa? Semakin saya cari, semakin tertarik, saudaraku. Akhirnya suatu kali saya lewat sebuah gereja yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Wah, hati saya tertarik ingin masuk. Karena saya pikir barangkali saya akan mendapatkan pelajaran tentang Isa Al-Masih di gereja itu semakin dalam. Karena Isa Al-Masih ini nabi yang menarik hati saya. Ternyata ketika saya masuk gereja itu, saya tidak mendapatkan sesuai dengan yang saya inginkan. Tetapi dari gereja itu saya mulai meminjam Alkitab. Ketika saya bertanya kepada orang yang meminjamkan Alkitab itu, saya tanya sama dia, "Pak, saya harus mulai membaca Alkitab ini mulai dari mana?" Dia berkata, "Coba mulai dari kitab Yohanes." Saudara, ketika saya mencari kitab Yohanes, saya baca. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Wow. Pantasan. Isa ini disebut Isa Kalimatullah atau Isa Kalamullah, karena dia berasal dari firman. Selanjutnya saya baca sampai kepada ayat yang keempat. Oke, di sini dalam Islam akan dijelaskan dulu mengapa Isa bin Maryam itu digelari kalam Allah gitu loh. Perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai firman atau mempunyai kalam Allah gitu loh. Begitu Allah mengatakan kul, jadilah, maka jadilah sesuatu itu, termasuk Nabi Isa itu yang ditiupkan ruh kepada rahim Maryam itu sendiri gitu loh. Jadi
hasil daripada firman itu jadilah Nabi Isa itu atau Yesus itu gitu loh. Tapi bukan berarti Yesus itu bukan berarti firman itu bergabung sama Yesus atau Isa itu. Kalau begitu caranya berarti Tuhan masuk di dalam Yesus itu sendiri gitu loh. Sedangkan firman itu sesuatu yang tidak bisa berpisah dengan zat Allah itu sendiri gitu loh. Misalkan gini, Allah mengatakan kul jadilah bumi. Kemudian firman itu mengatakan kul jadilah bumi. Apakah firman itu bersama bumi? Kalau firman itu bersama bumi, maka bumi itu jadi Tuhan juga gitu loh. Berarti sesuatu yang tidak logis dalam posisi ini gitu loh. Ya artinya kalau dikatakan begitu ya banyak Tuhan. Firman itu adalah bagian daripada Tuhan Allah sendiri gitu loh. Allah itu sendiri. Dia tidak mungkin mau bergabung sama zat yang disebutnya itu gitu, zat yang dikatakannya itu. Hasil dari firman itu maka jadilah Yesus itu. Tapi bukan berarti Yesus itu Tuhan. Itu hasil dari perkataan firman gitu loh. Ya sama seperti gini. Tuhan kul jadilah surga gitu kan. Surga apakah firman apa Allah di dalam surga itu, firmannya sama-sama surga itu dikatakan Allah, dikatakan Tuhan. Ya tidak logis. Berarti Tuhan itu banyak nanti gitu loh. Kalau Anda katakan seperti itu teorinya. Berarti intinya bagaimana? Intinya ya firmannya tetap firman, itu melekat pada diri Tuhan. Melekat pada diri Allah itu sendiri gitu loh. Ya ini yang orang-orang kadang-kadang salah memahami itu gitu loh. Nah, terus bagaimana kalam Allah itu gitu loh. Kalam Allah yang disebut pada Nabi Isa itu. Ya dia disebut kalam Allah karena Allah mengatakan kul dengan firman-Nya itu jadilah di dalam diri Yesus atau Isa itu adanya kitab Injil, diberikan kitab Injil. Makanya dia disebut kalam Allah gitu loh. Dikasih dia suatu kitab suci namanya kitab Injil. Maka dibilang kitab Allah. Bukan berarti firman Allah itu bersama-sama dengan Yesus gitu loh. Bersama-sama dengan Isa. Kalau begitu caranya nanti kalau Allah berfirman kul jadilah, nanti Tuhan jadi banyak Tuhan dong begitu. Kalau misalkan jadilah pohon, kul Tuhan, terus pohon itu apakah Tuhan? Kul jadilah gunung. Kemudian Allah berkata kul jadilah gunung. Jadi dengan firman Allah. Kemudian firman Allah apa bersama-sama gunung? Kalau begitu berarti Allah di gunung itu ya berarti banyak Tuhan dong. Berarti gunung bisa dikatakan Tuhan juga gitu loh. Nah, inilah kelemahan teori kelemahan teori kalau firman itu bersama-sama dengan yang dikatakannya atau sesuatu yang diinginkannya gitu loh. Firman tetap bersama-sama dengan Tuhan atau Allah itu sendiri. Setelah dia mengatakan jadilah, maka itu sudah lepas. Prosesnya itu posisinya sebagai makhluk gitu loh. Tidak bisa dijadikan sebagai pencipta gitu loh. Karena terjadi suatu kelemahan kalau dalam posisi itu gitu loh. Kelemahannya apa? Kelemahannya ya banyak Tuhan nanti gitu loh. Setiap apa yang dikatakan Tuhan kul firman itu maka terjadi gitu loh. Maka terjadilah gitu loh. Oke? Saya kira cukup jelas ya. 11 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, penuh dengan kasih karunia. Saya sangat tertarik saudara. Saya mulai terus membaca Injil Yohanes. Dan saya dapati di dalam Yohanes pasal 12 ayat 45. Isa berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Allah. Luar biasa. Terus saya baca sampai beranjak kepada Yohanes 14 ayat 6. Isa berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Siapa yang dimaksud dengan Bapa? Bapa itu adalah Allahnya sendiri. Dan dia memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Karena dia orang yang dekat dengan Allah. Singkat kata, saya mengambil keputusan untuk menerima Isa sebagai junjungan saya, sebagai pemimpin saya, kemanapun saya berada. Tapi memang ada risiko. Risikonya adalah keluarga saya tidak senang dengan saya,
termasuk bapak saya dan orang tua saya. Tidak mengapa, itulah risiko yang harus saya terima. Karena Isa juga berkata, kamu akan dibenci banyak orang karena namaku tanpa alasan. Tidak ada alasannya. Kenapa? Ya, tidak dibenci. Justru Nabi Isa itu dalam Islam itu dimuliakan. Malah dalam Islam itu Nabi Isa, Yesus itu dihormatin. Tidak terjadi penyalipan-penyalipan seperti itu gitu loh. Walaupun alasannya bagaimanapun, Nabi Isa tetap itu dihormatin, dianggap rasul, nabi, orang yang punya mukjizat dalam Islam. Tidak ada yang tidak menghormatin, tidak seperti itu. Oke? Saudara, karena Isa mengajarkan saya kasih sayang kepada sesama. Kalau saya melakukan kasih sayang kepada sesama dan orang memusuhi saya, memang tidak ada alasannya. Itulah risiko yang harus saya terima. Demikianlah kesaksian saya, kiranya bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mendengarkan kesaksian ini. Oke, tadi kita sudah analisa seorang yang menyatakan dengan masalah Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Perlu saya kasih tahu, dalam ajaran Kristen pun itu Nabi Isa sama Yesus itu berbeda orang gitu loh. Berbeda, artinya tidak sama. Jadi dalam ajaran Islam ataupun Kristen itu menolak kalau disamakan gitu loh. Kalau dalam ajaran Kristen itu Yesus itu lahirnya di palungan. Sedangkan dalam Islam Isa itu di pohon kurma, di bawah pohon kurma. Jadi beda orang sebenarnya. Jadi kalau Anda mencoba menyamakan Isa sama Yesus di kalangan para pendeta dan para pastor, orang-orang Kristen itu menolak gitu loh. Berarti dalam posisi ini Anda nggak jelas agamanya gitu loh. Agama apa yang Anda ingin sampaikan? Dalam Kristen itu menolak Isa sama Yesus itu disamakan gitu loh. Ya kan? Anda tanya aja pendeta Louis, tanya aja pendeta Sang Debata Rudi, dan pendeta-pendeta lain itu Yesus sama Isa itu berbeda orang. Berbeda orang. Jadi kalau Anda mencoba menyamakan, ya Anda cari agama sendiri aja gitu loh. Bukan berarti Islam pun menolak gitu loh. Jadi Anda ini suatu kesaksian yang bodoh saya nilai ya, nggak sesuai dengan ajaran agama baik dalam Islam maupun dalam ajaran Kristen. Oke, saya kira cukup jelas ya bahwa ini orang kesaksian bodoh namanya, nggak jelas gitu loh. Menyamakan Nabi Isa sama Yesus itu suatu bodoh. Karena dalam ajaran agama Kristen pun menolak gitu loh. Yesus sama Isa itu disamakan tuh menolak gitu loh. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.